4 meninggal dan 6 terluka dalam kecelakaan kerja proyek pembangunan perluasan rumah sakit di Malang, Jawa Timur. Bupati Lebak, Banten, Iti Oktavia Jayabaya marah saat sidang paripurna di DPRD Lebak, Banten. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedel, tutup usia. Selamat malam pemirsa, kasus COVID-19 menembus angka 200.000 kasus. Bali menjadi daerah yang mengalami kenaikan kasus positif lebih dari 100%. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran melanda rumah semi permanen 2 lantai di Samarinda, Kalimantan Timur. Naas, bocah berusia 10 tahun ditemukan tewas di antara puing kebakaran. Cepat! Ayo, ada orang di dalam! Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Jelawat, Kelurahan Sidemulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Selasa siang. Material rumah yang sebagian besar terdiri dari kayu membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi. Upaya pemadaman berlangsung singkat. Dalam waktu 1 jam, api dapat dikendalikan. Namun naas, musibah ini menelan korban jiwa. Seorang anak laki-laki 10 tahun terjebak di lantai 2 rumah tersebut. Evakuasi korban pun sempat terhambat karena kondisi tangga dan struktur bangunan sudah rapuh. Dari tangga yang kita mau kondisikan ternyata tangga itu sudah rapuh. Kemudian banyaknya daripada teman-teman kita yang ingin melihat dan ingin menolong, ingin evakuasi jenazah ini tadi. Dan kemudian kami berpikir, ini kalau memang banyak orang yang akan turun ke rumah, kami kurangi personil. Isak tangis keluarga pun pecah mengetahui salah satu anggota keluarganya tidak selamat dalam kebakaran ini. Sementara kakak korban yang sempat berusaha menyelamatkan korban mengalami luka ringan di sejumlah bagian tubuh. Hingga kini, Polresta Samarinda masih lakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan. 4 orang meninggal dunia dan 6 lainnya terluka akibat kecelakaan kerja di proyek pembangunan perluasan Rumah Sakit Islam Unisma, Malang, Jawa Timur sore tadi. Kecelakaan terjadi ketika sebuah lift rakitan yang mengangkut 11 pekerja jatuh dari lantai 5. 6 pekerja yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang. Mereka terjatuh dari lantai 5 proyek pembangunan gedung baru perluasan Rumah Sakit Islam Unisma di Jalan MT Haryono, Lowok Baru, Kota Malang. Sementara 4 pekerja yang tewas langsung diotopsi dan dipulangkan ke rumah duka masing-masing di daerah Pakis dan Jabung, Kabupaten Malang. Kecelakaan yang menewaskan 4 pekerja dan melukai 6 lainnya ini terjadi saat lift yang mereka tumpangi jatuh dari lantai 5. Lift tersebut biasanya untuk mengangkut bahan bangunan. Ada korbannya semacam 4 orang. Jadi semuanya jumlahnya 11. Jadi yang masih dievakuasi itu ada 6, ada cedera luka-luka, terus yang meninggalnya 4. Jadi yang lainnya, yang 1 selamat. Diduga kecelakaan terjadi akibat besi pengait lift terputus karena tidak kuat menyangga beban muatan. Tetapi untuk memastikannya, penyelidikan pun dilakukan petugas Reskrim Polresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Warga berdesakan untuk mendapatkan beras gratis seberat 5 kg di Wajo, Sulawesi Selatan. Bantuan beras dari para pedagang sentral Sengkang itu untuk warga yang kesulitan karena pandemi COVID-19. Warga berdesakan untuk mendapat pembagian beras gratis 5 kg di Pasar Sentra Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan. Warga yang didominasi ibu-ibu ini berdesakan karena takut kehabisan beras. Pembagian beras pun baru digelar setelah warga ditertibkan petugas. Sayangnya, warga masih berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak fisik. Bantuan dari pedagang ini sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap warga kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Kami berikan beras
5 kilogram dan uang yang ada di amplop sebanyak Rp50.000. Yang memberikan itu Pak dari mana saja, dari para pedagang atau gimana Pak? Jadi adapun sumber dana yang kami salurkan itu adalah murni daripada sumbangan masyarakat Pasar Sentral Sengkang, ada juga dari luar pasar dan bahkan ada di seluruh desa. Selain membagikan beras, para pedagang juga memberikan bantuan uang kepada warga. Mereka berharap dapat meringankan kesulitan warga di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Anmar Sengkang, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menuntut transparansi penerimaan bunga deposito Pemprov Sulawesi Tenggara di kantor Bapenda Selasa siang berlangsung ricuh. Mahasiswa yang ingin bertemu Kepala Bapenda dikeroyok petugas Satpol PP. Seorang mahasiswa yang akan diskusi dengan Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara nyaris dianiaya sejumlah petugas Satpol PP. Petugas dan Kepala Bapenda tidak terima adanya demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang menuntut keterbukaan kantor Bapenda Sulawesi Tenggara terkait penerimaan bunga deposito pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari deposito berjangka sebesar 7% dari total anggaran 205 miliar yang ada di 3 bank yang dihasilkan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu sudah masuk di kas daerah. Yang kemudian, di mana deposito yang bertahan adalah 7%, tetapi yang masuk di kas daerah adalah hanya 2%, 5%. Itu yang menjadi pertanyaan kami. 5% dari kemana? Ketegangan berlanjut ketika mahasiswa akan membakar ban bekas dan dihalangi oleh petugas. Mahasiswa kemudian membubarkan diri dan akan melaporkan aksi pemukulan petugas ke Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Bupati Lebak, Banten, Iti Oktavia Jayabaya marah saat sidang paripurna di DPRD Lebak, Banten. Bupati marah setelah salah satu anggota DPRD menginterupsi dirinya terkait pengawalan terhadap jenazah Ketua DPRD Lebak. Kemarahan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya ini terjadi saat sidang paripurna. Bupati Iti mengamuk setelah salah satu anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, menginterupsi dirinya saat pidato sambutan terkait jenazah Ketua DPRD yang dibawa dengan ambulans ke rumah duka tanpa pengawalan. Bupati Iti pun menjawab interupsi tersebut. Perlu teman-teman tahu, rekan-rekan dewan tahu, Pak Kapolres, Pak Dadi, dari di situ itu berkali langsung mencari sana standby kami di Maja. Tetapi kalau tadi tidak ada kepastian dari keluarga dan berapa jenazah, maka kami informasi soal yang kami tidak dapatkan. Sekon, anak yang standby, masa itu berikan, sekon aja, sekon, tahu itu dari kami. Pandemi COVID-19. Selain masalah pengawalan jenazah Ketua DPRD, Musa juga mengkritik terkait program Lebak Sejahtera. Usai rapat paripurna, Musa pun menyikapi sikap Bupati Iti dan menyatakan hanya terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Jadi ya bagi saya menyikapinya biasa-biasa saja. Karena memang ya itu hanya sebuah karakter saja. Dan setelah itu pun ya saya dengan beliau baik-baik saja dengan Ibu Bupati. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu dibesar-besarkan dalam persoalan ini. Ini apa namanya bentuk daerah yang demokrasi. Jadi ya antara eksekutif dan legislatif bukan berarti saya tidak sejalan. Itu hanya ya mungkin kesalahpahaman dalam menyimak apa yang saya sampaikan pada saat interupsi di rapat paripurna. Sebelumnya Ketua DPRD Lebak Didin Nur Rohman ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel kawasan Serpong, Tangerang, Banten pada hari Minggu. Usai dibawa ke rumah sakit, jenazah Ketua DPRD Lebak langsung dibawa ke rumah duka oleh keluarga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Partai Golkar, Ince Langke, jatuh pingsan kemudian meninggal dunia saat sedang mengikuti rapat banggar di lantai 8 gedung DPRD Sulsel Selasa siang tadi. Jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Selayar untuk dimakamkan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat seorang anggota DPRD Sulawesi Selatan, Ince Langke, tiba-tiba pingsan saat berbicara dalam rapat banggar di lantai 8 gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa siang tadi. Tak lama setelah mendapat giliran berbicara, ia tiba-tiba berhenti berbicara kemudian tak sadarkan diri. Sontak kejadian itu membuat para anggota dewan lainnya kaget dan berusaha menolong dengan menepuk-nepuk bagian tubuh dan melonggarkan pakaian yang dikenakan. Ince kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Awal Bros yang berlokasi tak jauh dari gedung DPRD untuk mendapatkan perawatan. Namun sayangnya nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Di beberapa sela itu saya sempat saling menyela dalam penjelasannya itu. Tiba-tiba dia bilang, oke, hal yang kedua yang saya mau sampaikan, tiba-tiba dia berhenti. Saya pukul Rangga di sampingku. Rangga, ngapain sih? Rangga tarik mic baru dia bilang, kenapa posoki kakak? Gak menjawab dia, cuma agak sulit bernapas. Tiba-tiba jatuh, kan dia agak maju karena mic kan. Nah, tiba-tiba dia jatuh ke belakang di kursi. Saya langsung tutup sidang dan kita lompat rame-rame ke situ. Jenazah Ince rencananya akan dibawa ke kampung halamannya di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan sesuai permintaan pihak keluarga. Ince Langke terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar untuk wilayah pemilihan Kabupaten Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Pembongkaran jembatan penyeberangan orang JPO Halte Bank Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat akan dilanjutkan. Dampak pembongkaran JPO ada modifikasi rute Transjakarta. Petugas bersiap-siap melanjutkan pembongkaran jembatan penyeberangan orang JPO Halte Bank Indonesia Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pengerjaan pembongkaran dilakukan malam hari. Sementara modifikasi rute Transjakarta mulai pukul 21 hingga 24. Jembatan penyeberangan orang JPO Halte Bank Indonesia Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat dibongkar Selasa dini hari. Pembongkaran JPO sebagai persiapan dari pembangunan fase 2 MRT Jakarta rute Bundaran HI Kota. Dampak pembongkaran, Transjakarta memodifikasi sejumlah rute perjalanan, yakni rute Koridor 1 Blok M Kota 6A Ragunan Monas melalui Kuningan dan 6B Ragunan Monas melalui Semanggi. Delapan bakal calon kepala daerah di Kalimantan Selatan yang maju di Pilkada 2020 positif COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi. iNews Malam segera kembali.